warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pujianti. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 FKIP Untirta. Di sini saya akan melakukan sesi konseling, di mana sesi konseling ini konselor saya memiliki permasalahan, yaitu ia merasa dia tidak memiliki teman, dan juga dia merasa dan berpikir bahwa tidak ada yang mau berteman dengan dia. Di sini saya menggunakan pendekatan rasional emotif terapi atau RET, di mana dalam pendekatan ini di sini konselor dibantu untuk merubah pikiran irasionalnya menjadi pikiran yang lebih rasional. Dalam pendekatan RET ini saya menggunakan teknik social modeling, di mana teknik social modeling ini dipergunakan agar membentuk tingkah laku baru pada klien agar klien bisa hidup di lingkungannya, dengan cara klien mengimitasi ataupun meniru serta klien tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Ica. Assalamualaikum, Bu Ica. Iya, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novi sudah nyampe. Ayo, Maaf ya ganggu ya, Bu. Tidak mengganggu. Mari silahkan duduk dulu, Nov. Iya, Bu. Duduk dulu. Oh iya, ini diminum dulu, Nov, takut haus. Iya, Bu. Makasih loh, Bu. Ibu nggak minum. Ya, sok diminum dulu. Bu nggak minum nih. Iya, Nanti minum ya, Bu. iya, minum dulu, Nov. Iya, ini kan sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya ya, bahwa Novi akan datang ke rumah ibu untuk sedikit bercerita kepada ibu ya. Oh ya, tadi gimana nih selama perjalanan menuju ke rumah ibu? Lancar aja sih, Bu. Lancar ya, Iya. alhamdulillah. Nah, gimana nih kabar Novi hari ini? Baik, Novi saat ini baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oh ya, silahkan Novi duduk senyaman Novi ya. Cari posisi duduk yang paling nyaman buat Novi duduk, biar Novi merasa lebih rileks dan juga santai ya. Siap, Bu. Sudah tenang? Sudah nyaman? Nah baik. Oh iya, Ibu ingin bertanya nih sebelumnya. Sebelumnya apakah Novi sudah pernah melakukan konseling? Udah, Bu. Sudah pernah. Iya. Nah baik. Apa yang Novi ketahui tentang konseling? Konseling itu kayak ngebantu kita buat nyelesain masalah kita, Bu. Iya benar. Nah Ibu, perjelas lagi ya, bahwa konseling adalah suatu upaya yang dilakukan atau yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada konselingnya untuk membantu konseli yang sedang menghadapi suatu persoalan permasalahan, yang dibantu untuk mencarikan solusi ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun di sini guru BK ataupun konselor hanya bertugas sebagai fasilitator dalam membantu menyelesaikan permasalahan konseli tersebut. Nah, bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Oke, dalam sesi konseling ini kita akan menggunakan waktu kurang lebih 40 menit. Dalam waktu 40 menit ke depan, gunakan waktu sebaik mungkin ya untuk kita berdiskusi agar lebih efektif. Iya, Bu. Ini kan kalau Novi mau cerita nih ke Ibu nih tentang masalah Novi. Novi takut, Bu, kalau masalah ini kesebar sama teman-teman yang lain gitu, Bu. Gimana? Oh iya, Novi takut kalau masalah yang diceritakan ke Ibu akan tersebar. Iya. Baik, Ibu jelaskan ya. Dalam sesi konseling ini kita memegang beberapa asas. Nah, diantaranya ada asas kerahasiaan, kemudian juga ada asas kesukarelaan, dan juga ada asas keterbukaan. Nah, Iya. di sini kita memegang asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan adalah suatu asas di mana dalam sesi konseling ini kita akan memegang segala informasi dan juga data yang diberikan oleh konseli dijamin akan kerahasiaannya. Jadi tidak ada orang lain yang akan mengetahui segala informasi ataupun data yang diberikan pada konseling ini. Nah, kemudian juga ada asas keterbukaan.
dimana asas keterbukaan adalah di konseli harus menceritakan segala permasalahan yang sedang dihadapinya dengan terbuka kepada konselor ataupun guru BK, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian juga ada asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Asas kesukarelaan adalah suatu asas di mana konseli datang kepada guru BK ataupun konselor itu tidak ada suatu paksaan atau sukarela dirinya sendiri. Kemudian juga ketika kamu menceritakan masalah tersebut, kamu menceritakan dengan sukarela, tidak ada paksaan pun dari manapun. Nah, sampai di sini masih bisa dipahami, Iya Bu. atau masih ada yang mengganjal? Kalau ketiga asas itu ada, Nopi udah gak ragu lagi Bu. Nah, baik, Novi sudah tidak meragukan lagi ya. Iya. Nah, oke, apakah Novi sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Bismillah Bu, siap. Nah, oke. Nah, sampai sini apakah ada hal-hal yang ingin kamu ceritakan? Iya Bu, ada. Bisa Novi ceritakan lebih lanjut? Iya nih. Jadi Nopi tuh punya masalah gitu di sekolah, tepatnya di lingkup kelas gitu ya Bu. Ya, Nopi tuh kayak ngerasa nggak bisa bersosialisasi gitu dengan teman-teman yang lain Bu, nggak bisa seakrab teman-teman yang lain, nggak bisa, pokoknya tuh nggak bisa terlalu deket sama mereka. Kenapa? Karena Nopi tuh terlalu pendiam, terlalu cuek, terlalu apa ya, kayak nggak peduli sama orang gitu Bu. Jadi mereka tuh pada nggak mau temenan sama Nopi gitu. Terusnya tuh, jadi Nopi tuh kalau di kelas temenannya cuma hanya teman satu bangku, satu meja sama Nopi doang. Kalau sama yang lainnya kurang deket. Baik, Ibu simpulkan, jadi Novi merasa bahwa Novi memiliki permasalahan di bersosialisasi ya, Iya. terutama di lingkungan kelas, benar seperti itu? Iya benar. Nah, kemudian dari hal tersebut nih, apakah mengganggu Novi juga di dalam belajar Novi, terutama di lingkungan kelas? Bener Bu, ngeganggu banget gitu buat Nopi. Bisa Novi ceritakan mengganggunya seperti apa? Iya, jadi mengganggu itu kalau misalkan ada tugas kelompok ya. Jadi kalau ada tugas kelompok tuh kan berkelompok kan Bu, pasti Nopi nggak bisa sama teman satu bangku Nopi. Terus jadinya Nopi sama teman-teman yang lain gitu. Setelah itu pas kerja kelompok, Nopi kan pendiam gitu, sedangkan mereka banyak ngobrol, mereka saling ngobrol asik gitu, tapi Nopi kayak nggak nyambung gitu Bu. Kalau Nopi ikut ngobrol, Nopi kayak dicuekin, kayak nggak nyambung, pokoknya kayak nggak mereka tanggepin gitu Bu. Jadi Nopinya ngerasa gimana gitu. Ya baik, Ibu merasakan apa yang kamu rasakan ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu sulit bersosialisasi, kemudian ketika ada tugas kelompok kamu merasa bahwa kamu sulit bergabung dengan teman-teman yang lain karena kamu lebih pendiam. Iya Bu. Nah, dari hal tersebut apakah ada dampak lain? Dampak lainnya ya Nopi kalau ada tugas kelas, Nopi agak susah berbaurnya gitu Bu. Kayak Nopi ada di kelompok itu, tapi kayak Nopinya kayak nggak dianggap gitu Bu, biasa aja sama mereka. Novi merasa Novi tidak dianggap oleh teman-teman yang lain. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih. Iya Bu. Sikap dari teman-teman yang lain nih kepada Novi sendiri itu bagaimana? Sikap mereka ya kadang ngajak Nopi ngobrol gitu, ngajak Nopi diskusi. Cuman karena keterbatasan Nopi, sikap Nopi yang cuek, yang pendiam, jadi kalau ngobrol sama mereka tuh kayak nggak nyambung gitu Bu. Cuman sekedar hai iya gitu doang, kayak gitu doang Bu. Kalau diskusi itu Nopi kurang nyambung sama mereka Bu. Oke baik, jadi sebenarnya sikap teman-teman yang lain itu sebenarnya ramah juga terhadap Novi. Iya. Novi. Iya. Nah kemudian apa yang Novi pikirkan mengenai teman-teman Novi yang lain?
Nopi itu berpikiran Nopi nggak dianggap sama mereka, mereka tuh nggak mau temenan sama Nopi gitu Bu, karena Nopi cuek, karena Nopi pendiam, nggak asik gitu Bu. Jadi mereka kayak nggak mau temenan sama Nopi. Oh, jadi Novi berpikir bahwa teman-teman Novi tidak menerima Novi, tidak Iya. mau berteman dengan Novi. Ibu yang bertanya kembali nih, sebenarnya jika di kelas, apakah Novi suka ngobrol juga sama teman-teman yang lain ataupun ikut berdiskusi dengan teman-teman yang lain? Kalau sama teman sebangku Nopi akrab banget Bu. Cuman kalau sama teman-teman yang lain, Nopi beranggapan mereka tuh nggak mau temenan sama Nopi karena Nopi nggak diterima di mereka gitu Bu. Nah, sampai detik ini, apakah ada upaya yang Novi lakukan? Belum ada Bu, makanya Nopi kesini gitu cerita sama Ibu biar ngebantu permasalahan Nopi, karena Nopi juga pengen berubah lah lebih baik gitu biar banyak temen yang temenan sama Nopi. Oke, baik, Ibu simpulkan ya. Jadi permasalahan yang saat ini Novi hadapi adalah Novi merasa sulit bersosialisasi dengan teman-teman, terutama teman di kelas. Iya. Novi merasa teman-teman yang lain tidak mau menerima Novi dalam pertemanan mereka. Dan juga Novi merasa bahwa diri Novi terlalu pendiam, sulit untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Baik, saran dari Ibu ya. Jadi kamu harus merubah pola pikir kamu. Nah, jika dilihat dari cerita yang kamu jelaskan tadi, yang kamu ceritakan tadi, bahwa sebenarnya teman-teman kamu yang lain selalu mengajak kamu ngobrol dan juga tidak segan untuk menyapa kamu. Iya. Nah, namun kamu berpikirnya bahwa teman-teman kamu tidak menerima kamu. Nah, dari hal tersebut bisa dilihat bahwa sebenarnya itu hanyalah pikiran irasional kamu. Dengan adanya pernyataan tadi yang bahwa sebenarnya teman-teman kamu juga suka mengajak ngobrol kamu, itu sudah terlihat bahwa teman-teman yang lain di situ tidak segan, kemudian juga dia tidak menolak ataupun menutup untuk dengan adanya kehadiran kamu. Nah, jadi kamu tidak boleh berpikir bahwa teman-teman kamu ini tidak menerima kamu di lingkungan kelas kamu. Sebenarnya itu hanyalah pikiran irasional kamu. Nah, dengan adanya hal tersebut, kamu harus merubah nih pola pikir kamu, kemudian perilaku kamu di lingkungan kelas. Kemudian juga kamu harus membuka diri juga, menyesuaikan dengan lingkungan kelas kamu. Bagaimana, Novi? Oh, jadi Nopi tuh nggak boleh berpikiran bahwa mereka nggak mau temenan sama Nopi gitu ya Bu. Ya. Nopi harus merubah dari diri Nopi sendiri bahwa mereka tuh sama aja gitu ya Bu. Iya, benar sekali. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Misalkan nih Bu, Ya. kalau Nopi nih udah ngerubah pola pikir Nopi bahwa mereka itu sama aja kayak yang lain gitu, kayak teman sebangku Nopi ini. Cuman cara pendekatan kepada merekanya itu gimana ya Bu? Nopi belum bisa. Nah, cara pendekatan Novi kepada teman-teman yang lain mulai saat ini, Novi coba nih mendekatkan diri dengan teman-teman yang lain. Novi coba bergabung dengan teman-teman yang lain. Terus Novi juga coba untuk bersosialisasi juga dengan teman-teman yang lain, berbaur dengan teman-teman yang lain. Nah, dari situ Novi bisa kan selalu bareng-bareng dengan mereka. Kemudian juga Novi saling mengenal. Di situ terbentuklah perilaku baru Novi yang lebih positif nih, dengan Novi berteman dengan teman-teman yang lain, tidak hanya berteman dengan satu teman bangku Novi tersebut. Nah, bagaimana Nov? Oh iya Bu, jadi Nopi harus nyoba. Nopi gabung sama mereka, deket sama mereka, berhubungan baik, ngobrol gitu, main sama mereka, supaya Nopi tuh nggak pendiam lagi, nggak cuek lagi. Jadi Nopi nggak beranggapan bahwa mereka nggak mau temenan sama Nopi lagi gitu Bu. Iya, benar sekali Nov. Nah, dari awal sampai akhir ini kita
sudah melakukan proses konseling. Nah, menurut Novi bagaimana nih? Apakah permasalahan yang saat ini sedang Novi hadapi sudah dapat terselesaikan ataupun sudah dapat menemukan solusinya? Ada sih Bu, Nopi sekarang udah mulai tahu nih apa yang harus Nopi lakukan supaya Nopi bisa ditemani banyak orang, bisa nyambung sama banyak orang gitu. Nah, baik, Ibu yang bertanya nih. Kemudian apa nih tindak lanjut yang akan Novi lakukan setelah selesai dari konseling ini? Nopi akan coba deket sama mereka, kayak ngobrol gitu, kayak main. Terus sehingga Nopi bisa bisa temenan sama mereka gitu Bu, tanpa Nopi punya pikiran bahwa mereka tuh nggak mau temenan sama Nopi. Bagus ya untuk tindak lanjut yang akan Novi lakukan. Nanti Ibu tunggu ya perkembangan lebih lanjutnya ya, Nov. Kabari Ibu kembali. Iya. Oke, karena mengingat waktunya sudah hampir 40 menit, kemudian Ibu ingin ini memberikan lembar kepuasan konseling pada hari ini. Bisa Novi isi ya? Iya Bu, Nopi baca dulu ya. Iya, silakan Novi baca. Ini nama konseling, nama kamu, kemudian di sini nama guru BK-nya. Iya. Nopi tulis ya Bu. Iya, saya tulis. Ini harus itu ya Bu, dicentang ya? Iya, itu dicentang ya. Sangat memuaskan, kemudian memuaskan ataupun kurang memuaskan. Jadi sih sesuai dengan hasil yang Novi dapatkan tadi ya. Iya Bu. Udah Nopi isi, gimana ya Bu? Bener nggak? Oh iya, sudah. Terima kasih ya sudah mengisi lembar kepuasan. Terima kasih kembali Bu. Oke, baik, karena mengingat tadi Ibu sudah jelaskan bahwa waktunya sudah hampir habis, kita di penghujung sesi konseling ini. Oke, kalau begitu Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi karena kamu sudah bersedia mengikuti proses konseling ini dari awal sampai akhir. Ibu mohon maaf nih jika Ibu memiliki salah kata ataupun segala tindakan Ibu kepada kamu. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu udah menjadi fasilitator Nopi, dengerin cerita Nopi dan agak membuka pikiran Nopi untuk memecahkan masalah yang Nopi hadapi ini. Sebelumnya Nopi ucapkan banyak terima kasih Ibu sudah bersedia membantu Nopi. Iya Novi, sama-sama, jangan kapok ya untuk cerita kembali. Iya Bu, terima kasih ya.